ngopi bareng atau sharing-sharing tentang dunia penulisan. Kemarin saya sedikit buat status di sosial media saya. Jadi sebetulnya dunia penulisan hari ini tantangannya ada dua. Yang pertama adalah sebetulnya bukan tantangan lagi, malah dipermudah dengan banyaknya aplikasi-aplikasi eh, yang tersedia. Cuman kendalanya ternyata banyak juga orang yang curhat di kita itu, Pak, bagi waktunya susah, Pak. Saya kan dosen, saya kan pekerja, saya kan banyak-banyak sehingga waktunya habis untuk eh, aktivitasnya, sehingga untuk menulis itu nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin alasannya waktu atau mungkin karena nggak punya ide. Nah, cuman yang hari ini yang paling kita ingin sharingkan adalah waktunya. Jadi dengan kesibukan yang super-super padat, hampir semua orang kan insya Allah punya aktivitas. Walaupun ibu rumah tangga pun sebetulnya punya aktivitas juga ya Pak Fianda. Jadi ya harus masak, harus misalkan dia urus anak dan sebagainya. Intinya tidak ada waktu khusus yang kita sediakan untuk menulis. Alasannya paling banyak itu. Kita di sekolah penulisan, kita ada namanya sekolah penulisan. Yang paling sering muncul adalah tadi tentang waktu kita yang nggak ada, Bapak. Karena saya sibuk ini, sehingga saya tidak bisa bagi waktu khusus untuk menulis. Nah, padahal, tapi pertanyaan kita ada ya, penulis-penulis kita yang produktif, walaupun dia sibuk, tapi ternyata bisa membuat karya. Itu mungkin dari saya. Eh, Monggo langsung kita masuk ke acara saja. Kita nyantai kembali lagi. Caranya kita adalah sharing-sharing, bukan bukan pelatihannya. Nanti kalau pelatihannya khusus. Jadi dalam waktu yang agak panjang, eh, pendampingannya. Kalau hari ini adalah lebih ke sharing-sharingnya. Jadi nanti yang hadir di sini mohon bisa diingat bahwa kalau dari acara hari ini belum puas, nah nanti bisa ikut di kelasnya. Gitu, Ji. Monggo pada Pak Fianda untuk waktu dan ruangan Zoom-nya dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ya, ini saya kembali hadir ya, diundang Pak Anjar gitu ya, untuk sharing kepenulisan ya. Sebenarnya siapa sih saya ini ya, nggak ada apa-apanya gitu kan ya. Cuman kebetulan aja gitu kan ya, saya kemarin sudah menerbitkan dua buku ya di Cakrawala Satria Mandiri ya, sehingga ini mungkin menjadi satu alasan ya Pak Anjar ya untuk mengundang saya ini sebagai narasumber di acara sharing ya, sharing kepenulisan pada pagi hari ini. Nah, ini merupakan pertemuan yang kedua sebenarnya ya. Yang pertama kemarin itu kita membahas mengenai apa sih Pak Anjar kemarin Pak Anjar? Hmm, Oh, membangun personal branding, ya, membangun personal personal branding branding. melalui buku yang pertama kemarin. Lalu setelah membangun personal branding melalui buku, itu yang kedua ini tentang manajemen waktu. Ya, sebagaimana tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Anjar bahwa kebanyakan ini ya, kebanyakan penulis gitu ya, terutama yang ditemui Pak Anjar ini, itu mengeluhkan sulitnya mengelola waktu untuk menulis gitu ya. Nah, kalau di sesi kemarin ya kita sudah bahas mengenai personal branding ya. Pentingnya personal branding untuk melalui buku ini ya. Dan ini sudah saya uh, terapkan sendiri ya bagaimana membangun personal branding melalui buku ya, dan alhamdulillah hasilnya lumayan cukup lah ya gitu ya, cukup lah, cukup cukup bagus menurut saya gitu kan ya. Uh, Kemudian di materi yang kedua ini kita akan lebih spesifik membahas mengenai bagaimana sih apa namanya membangun ini ya, manajemen waktu. Oke, saya akan
sharingkan sedikit materi sedikit aja ya, ini untuk sebagai pemantik diskusi aja gitu ya. Jadi nanti saya harapkan dari peserta ya, yang peserta yang hadir ya maupun yang bergabung secara online ya, secara melalui live streaming maupun YouTube, nanti bisa berinteraksi ya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, karena kita lebih banyak diskusi ya. Materi yang saya sampaikan ini hanya berupa pemantik aja ya. Oke, saya izin untuk share screen. Nah, sesuai dengan amanah ya dari Pak Hanjar ini ya, mengenai apa namanya topik diskusi kita pada pagi hari ini mengenai manajemen waktu menulis ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fianda Juyantoro ya, saya sudah menuliskan atau sudah menerbitkan nih 2 buku melalui Cakrawala Satya Mandiri. Nah, 2 buku saya itu, yang pertama adalah 25 jurus pemasaran praktis untuk UMKM. Yang konon ini ceritanya Pak Anjar ini banyak yang laku nih, banyak lakunya melalui e-book ya. Saya sendiri nggak tahu kan, karena e-booknya yang mengelola Pak Anjar gitu kan, yang mengelola Cakrawala ya. Jadi saya sendiri nggak tahu nih berapa yang laku gitu kan e-booknya gitu ya. Kalau buku fisiknya, alhamdulillah sudah beberapa kali cetak gitu ya, 2 kali. Nah, kemudian buku yang kedua ini profesional omni trainer gitu kan ya. Profesional omni trainer ini bagaimana menjadi trainer yang kompeten dan profesional. Nah, tulisan-tulisan saya yang lain itu bisa dilihat ya, atau bisa dinikmatin ya di blog saya ya, blog saya di coachfianda.com. Jadi jika kembali ya, flashback gitu ya, flashback mengenai awal dulu saya penulis gitu kan ya, saya sudah nulis beberapa kali konsep buku itu saya rubah gitu ya, beberapa kali konsep buku itu saya rubah gitu kan. Awalnya saya ingin karena belum tahu ya, namanya belum tahu gitu ya, karena belum tahu saya punya keinginan untuk menulis buku itu sesuai dengan standar akademis gitu ya, mulai dari pembukaan, lalu kemudian ada pengantar masalah dan segala macamnya gitu ya, sampai pada penutup gitu kan ya. Nah, karena saya bukan akademisi ya, saya bukan dosen, jadi saya mengalami kesulitan nih ya untuk menjabarkan buku sebagaimana para akademisi gitu kan ya. Lalu kok nggak selesai-selesai gitu kan ya, nggak selesai-selesai gitu, berkali-kali saya rubah konsep, nggak puas gitu kan, sampai kemudian Pak Anjar ini berkali-kali ngasih advice ya, ngasih saran ke saya gitu lah. Wes lah Pak, nggak usah yang bagus-bagus, nggak usah berharap kesempurnaan lah gitu ya, kesempurnaan yang di Allah. Ayah kata Pak Anjar gitu ya. Nggak gitu juga ya. Nah, intinya nggak usah terlalu berharap yang sempurna gitu kan. Kita ini sebagai penulis awal gitu ya, sebagai penulis yang awal itu biasanya kita tuh pengen sempurna ya. Jadi bolak balik gitu ya, kita punya tulisan kita baca nggak ada yang kurang seret, kita revisi lagi, ada yang kurang seret kita edit lagi gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi, nggak selesai selesai gitu ya, kita pusing sendiri akhirnya gitu kan. Nah, dari situ lalu kemudian saya belajar gitu ya, saya coba lihat beberapa buku ya, apa namanya, benchmarking ya gitu ya, saya lihat beberapa buku, ternyata orang-orang yang kalau boleh dibilang ya pattern saya gitu ya, orang yang saya benchmark ini bukunya kebanyakan buku praktis gitu ya. Jadi tidak membahas satu materi urut dari awal sampai akhir gitu ya, dengan sistematika kepenulisan yang baku gitu ya, tapi lebih pada buku praktis gitu ya. Jadi masing-masing topik bisa berdiri sendiri-sendiri, nggak harus selalu berurutan gitu kan ya. Nah, sehingga dari situ saya merubah konsep saya gitu kan, merubah konsep untuk membuat buku praktis gitu kan. Nah, ternyata kebutuhan buku praktis ini, insya Allah nih ya, insya Allah kebutuhan akan buku praktis ini lebih banyak ya, lebih banyak dibutuhkan ya daripada buku yang akademis ya, berbilang gitu, buku akademis beda gitu ya. Nah, seperti itu sih ya pengalaman yang saya alami gitu ya terkait dengan kepenulisan ini gitu. Nah, kemudian
Kalau banyak yang mengeluhkan gitu ya, Pak, kok buku saya kesulitan membagi waktu, gitu ya. Sebenarnya bukan masalah membagi waktunya itu ada sebenarnya gitu ya. Cuman yang jadi masalah itu adalah skala prioritasnya, gitu ya. Skala prioritas ini seringkali menjadi penghambat ya kita dalam menyelesaikan tulisan kita, gitu ya. Nah, waktunya ada gitu kan, cuman karena kita sering terdistrak ya oleh kebutuhan yang lain yang lebih penting gitu ya. Menulis belum menjadi prioritas utama, belum menjadi skala prioritas yang menduduki tempat yang atas ya di hidup kita gitu ya. Mungkin lebih banyak ke mungkin bekerja gitu ya, membagi bersama keluarga gitu kan. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Nah, pada saat sudah terdistract ya, kita terpecah ya perhatian kita terpecah untuk kegiatan yang lain gitu ya. Nah, menulis ini bukan lagi menjadi skala prioritas utama kita gitu ya, menjadi skala prioritas kesekian gitu ya di bawah gitu kan ya. Nah, sehingga seringkali tertinggal. Nah, lalu akhirnya apa? Punya nggak selesai gitu kan ya. Padahal sebenarnya itu bisa gitu ya, bisa sangat bisa sekali gitu ya. Karena bagi saya menulis itu mudah ya gitu ya. Saya dulu baca baca buku panduan menulis itu sejak sejak zamannya Arswindo Atmowiloto itu ya. Jadi saya ingat banget itu belajarnya dari Arswindo. Arswindo tuh punya buku penulis itu mudah gitu ya. Nah itu dulu bacaan saya waktu masih SD kali ya, SD atau SMP itu sudah punya keinginan untuk menulis gitu kan. Nah itu saya punya tuh bukunya gitu ya. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak itu Pak Arswindo ini ya. Oke. Nah terkait dengan manajemen waktu ini ada beberapa hal mungkin ya yang perlu kita saya jadikan untuk pemantik diskusi nanti ya. Sharing namanya sharing gitu kan. Nah, pada saat kita apa sih yang harus kita lakukan ya pada saat kita akan melakukan manajemen waktu ya untuk menulis bagaimana sih melakukan manajemen waktu ya. Nah, pada saat kita akan menulis pastikan itu kita menetapkan tujuan terlebih dahulu. Tujuan kita menulis itu apa sih gitu kan ya. Apakah tujuan kita menulis hanya sekedar iseng-iseng aja gitu ya, iseng aja gitu ya. Lalu kemudian apakah ada kewajiban gitu ya, apakah ada kewajiban untuk menulis? Contohnya kalau sudah S2 gitu ya, S2 itu pada saat akan eh, tesis ya, istilahnya mungkin tesis atau apa gitu kan harus menuliskan tesisnya gitu kan ya. Nah, itu jika tujuannya ini jelas, jika tujuannya jelas, ya maka menulis itu akan menjadi skala prioritas. Ya, mahasiswa ya, mahasiswa kalau masih semester 8 ya, masih semester 8 ya, menulis skripsi itu tidak menjadi prioritas. Ya, kalau mahasiswa reguler gitu ya. Tapi kalau dia mahasiswa hmm, undangan ya, undangan itu apalah istilahnya ya, dia mendapatkan beasiswa dari negara gitu kan ya. Dia mau nggak mau semester 8 harus lulus gitu kan ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya dia mau nggak mau tuh harus selesai gitu kan. Itu akan menjadikan menulis ini menjadi suatu tujuan prioritas utama gitu kan ya. Nah, pada saat menjadi prioritas utama, pada saat tujuan kita sudah jelas gitu ya, maka effort kita juga akan tinggi untuk itu gitu kan. Nah, sehingga masalahnya ini kita nggak tahu nih tujuan kita nulis itu apa gitu kan ya. Nah, kalau saya bilang ini ya mungkin gitu ya, bagi yang tujuannya belum jelas gitu ya, nah ini silahkan ya, tetapkan dulu tujuannya ya sehingga tujuan ini menjadi tujuan yang lebih jelas ya. Kalau nggak punya tujuan yang jelas gitu ya, maka ya eh, menulis tidak akan menjadi prioritas gitu kan ya. Misalnya nih ya, kalau ya, oh, saya kalau tujuan saya ingin sharing pengalaman, ingin membangun personal branding gitu kan. Ingin sharing pengalaman, ingin membangun personal branding. Makanya saya menulis buku gitu ya. Nah, lalu kemudian mungkin ada yang tujuannya uang gitu ya.
mendapatkan tambahan income, boleh nggak apa-apa, gitu kan. Nah, dengan mendapatkan dengan membangun tujuan untuk mendapatkan tambahan income, ya ini otomatis akan apa ada yang menjadi tujuan dan akan kita bisa apa namanya apa ya ada yang ada sesuatu yang kita tuju gitu ya, ada sesuatu yang kita harapkan gitu kan ya, atau mungkin dengan tujuan yang lebih mulia gitu ya, uh, berbagi pengalaman ya supaya orang lain tidak mengalami kejadian seperti kita gitu kan ya, atau kemungkinan uh, apa apapun tujuannya gitu ya, pastikan tujuan kita itu jelas ya. Kalau kita sudah punya tujuan yang jelas ya, maka eh, menulis ini akan menjadi prioritas gitu ya. Nah, kemudian untuk manajemen waktu yang kedua, jadi teman-teman boleh memprioritaskan tugas-tugas yang sulit dulu. Apa sih yang sulit itu? Dialah kalau kita kita menulis ya, tentunya kita awali dengan menemukan ide. Tadi Pak Anjar ya sudah memberikan sedikit ini. Banyak orang itu nggak punya ide, mau nulis apa itu nggak punya ide, gitu kan ya. Nah, sehingga yang pertama ini yang harus diselesaikan dulu nih, dapatkan ide. Ya, bagaimana cara mendapatkan ide? Bisa melakukan brainstorming, ya brainstorming nih, gitu kan? Brainstorming seperti apa? Ya, bisa melakukan eh, apa namanya? Kalau saya boleh bilang riset ya, riset konten tulisan, gitu kan ya? Kita melakukan riset. Kalau kita sebagai seorang, kalau saya sebagai seorang trainer, mentor, coach gitu ya. Nah, itu kira-kira apa sih hari ini yang menarik ya dari dunia coaching, dari dunia mentoring, dari dunia training, itu apa sih ide yang bisa kita dapatkan, ya? Atau saya mendapatkan ide dari apa yang saya lakukan sehari-hari. Ya, contohnya nih Pak Armawan ya dari Bengkulu. Ini tadi sudah menjelaskan bahwa sedang ada di mengajar di yayasan gitu kan. Nah, mengajar di yayasan itu kan ada beberapa banyak ide yang sebenarnya sehari-hari dilakukan gitu kan. Sehari-hari dilakukan itu eh, bisa gitu dijadikan sebagai ide tulisan gitu kan ya. Nah, misalnya nih gitu kan bagaimana menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu kan ya di sekolah gitu ya. Atau bagaimana mengelola yayasan yang baik gitu kan, atau mungkin teknik berkomunikasi dengan anak usia sekolah gitu, itu banyak banget gitu kan, ide-ide itu banyak banget gitu kan. Apalagi kalau pekerjaan ya atau ide tulisan itu sudah kita lakukan sehari-hari ya, menjadi pekerjaan kita sehari-hari, itu pasti sangat mudah ya. Nah, kemudian berikutnya gitu kan ya, terkait dengan pengembangan ide awal. Nah, ini yang seringkali juga mengalami kendala gitu kan ya. Mungkin ini Pak siapa nih, Pak Hadi ya, Pak Hadi atau apa gitu ya, terkait dengan tugasnya. Mungkin tadi ada di print atau segala macam, ya boleh gitu ya. Apa sih yang menjadi keseharian kita gitu ya. Nah, kalau saya sebagai seorang mentor, coach, trainer gitu kan ya, wah idenya banyak banget ya, karena setiap hari saya ngasih training dan training saya materinya beda-beda gitu ya. Nah, setiap materi yang saya berikan itu bisa menjadi satu buku. Saya bilang gitu ya. Setiap satu materi yang saya berikan itu bisa jadi satu buku. Ya coba bayangkan jika saya memberikan 10 materi gitu kan. Nah, itu bisa jadi 10 buku sudah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita apa namanya ide itu bukan satu hal yang bagi saya ya itu, dan juga saya harapkan bagi teman-teman yang lain yang ingin mulai menulis ya, ide itu bukan sesuatu yang sulit ya, pastikan dari apa yang menjadi keseharian kita gitu ya. Nah, itu prioritas tugas yang sulit mendapatkan ide misalnya, lalu kemudian kita mulai
jabarkan nih dari ide besar itu ya. Nanti kita akan bahas berikutnya ini ya, gitu ya. Nah, kemudian manajemen waktu berikutnya ya kita luangkan ya waktu khusus. Waktu khusus untuk menulis. Di mana kita berkomitmen untuk meluangkan waktu khusus ini gitu ya setiap harinya ya. Contohnya ya kalau saya secara pribadi ya saya secara pribadi itu biasanya meluangkan waktu pagi hari ya setelah sholat subuh gitu ya. Setelah sholat subuh sekitar jam 5 sampai jam 6 ya itu saya selalu meluangkan waktu untuk menulis ya entah itu menulis konten untuk blog saya gitu kan maupun menulis buku ya. Jadi itu kita buat waktu khusus yang memang sudah kita siapkan ya. Waktu khusus ini itu untuk menulis. Masing-masing orang tentunya punya waktu khusus yang berbeda-beda ya, nggak harus sama gitu kan ya. Kalau saya biasa pagi hari mungkin yang lain berbeda waktunya gitu kan ya. Mungkin pada saat malam hari gitu ya lebih tenang setelah uh, keluarga anak-anak gitu ya sudah tidur gitu kan ya, kita luangkan waktu 1 jam aja, nggak usah lama-lama ya. Atau kita tetapkan sehari menulis 1 halaman ya. Itu juga bisa menjadi tips ya bagi kita ya. Setiap hari kita luangkan waktu 1 jam untuk menulis 1 halaman ya. Nah itu bisa bisa juga kita terapkan gitu kan ya. Lalu gitu ya. Nah ini yang penting lagi gitu ya. Pada saat kita sudah meluangkan waktu untuk menulis ya, ini kita usahakan membuat diri kita itu nyaman ya. Nyaman itu supaya idenya itu bisa mengalir dengan cepat gitu ya, dan hindari gangguan ya. Buat diri kita nyaman dan hindari gangguan ya. Masing-masing punya strategi sendiri-sendiri ya. Misalnya nih gitu ya, membuat diri nyaman itu bisa jadi dengan mendengarkan musik ya. Musiknya juga nggak harus musik yang slow, nggak harus musik jazz. Bisa jadi dirinya nyaman pada saat mendengarkan musik yang hard rock gitu ya. Nggak apa-apa juga gitu kan. Yang penting membuat diri kita merasa nyaman. Bisa pikiran kita bisa mengalir ya, ide-ide itu mengalir dengan cepat ya. Membuat diri nyaman, atau kita siapkan camilan, kita siapkan kopi dan segala macam gitu kan. Lalu kita menghindarkan diri dari gangguan ya. Artinya apa ya, mungkin kita memiliki ruang kerja khusus nih gitu ya, di mana saat itu sudah eh, kalau sudah punya keluarga gitu ya, misalnya sudah punya keluarga, nah ini anak-anak sudah nggak ganggu gitu kan. Nah itu kita hindari nih gangguan, karena ini akan apa ya, mempercepat proses penulisan ya, menulis kita. Nah, atau untuk menghindari gangguan kita membuat komitmen nih ya, entah dengan keluarga, dengan pasangan gitu ya. Kita membuat komitmen ya, saya butuh waktu khusus ini gitu kan untuk meneruskan untuk menyelesaikan tulisan gitu kan. Nah, itu uh, strategi ya. Strategi manajemen waktu yang keempat ya. Lalu kemudian yang kelima nih ya, yang sering kali dianjurkan gitu ya, disampaikan Pak Anjar ke saya gitu ya. Jangan berusaha sempurna. Ya, karena kalau kita berusaha sempurna, setiap kali kita baca tulisan kita pasti ada yang kurang, pasti ada yang kurang. Kita pasti mikir ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang kurang. Kita revisi lagi, kita edit lagi, akhirnya apa, nggak selesai-selesai. Ya, jadi waktu itu saya udah nih ya, begitu udah selesai, udah saya kasihkan Pak Anjar, gitu kan ya, untuk diterbitkan ya. Saya padahal sebenarnya bukan minta untuk diterbitkan, tapi saya minta reviewnya Pak Anjar, gitu kan. Pak Anjar, ini tulisan saya, ya tolong direview, gitu kan ya. Tapi ternyata cerita Pak Anjar, tulisan saya nggak pernah direview, gitu kan. Dibiarkan aja di atas mejanya beliau, terus beliau bilang, ya wes, api Pak, sudah bagus, gitu ya, tanpa dibaca gitu kan ya. Nah,
Itu eh, intinya apa sih gitu ya? Nah, intinya kita tuh nggak usah berusaha sempurna gitu kan ya. Nah, terbitkan aja gitu kan. Nah, setelah saya menulis buku yang kedua, saya belajar menulis lagi kan akhirnya skill kan kita karena kita sering menulis akhirnya kan dapat skillnya kan gitu kan. Terus saya baca lagi buku yang pertama, ya. Ternyata buku saya ini memang jauh dari sempurna gitu ya. Kelihatan jelek banget gitu. Kelihatan jelek banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, udah terlanjur gitu, nggak ada masalah gitu kan. Nah, jadi terbitkan saja. Dan ternyata beberapa kali saya ketemu orang gitu ya. Bukan saya ya. Jadi gini, ada teman saya yang membaca buku saya gitu ya. Lalu beliau memamerkan ke teman-temannya bahwa sudah membaca buku buku saya ini ya yang 25 jurus ini gitu kan ya. Nah, ternyata temennya itu semua pada bilang, "Wah, Pak, saya udah baca itu, saya udah baca itu." Ternyata buku saya terkenal juga gitu ya. 25 jurus pemasaran praktis untuk UMKM. Gitu ya. Itu ya, ini disclaimer aja sih bahwa buku saya terkenal gitu ya. Gitu sih. Eh itu beberapa uh, tips ya nanti yang untuk mungkin kita lebih baik diskusikan mengenai manajemen waktu. Sebenarnya nggak susah sih ya, nggak sulit manajemen waktu itu ya. Cuman yang pertama tadi karena kita nggak, karena menulis ini bukan prioritas bukan buat kita gitu ya. Jadi apa namanya kita tidak meluangkan waktu untuk itu ya. Nah jadi yang pertama yang harus kita pahamkan ya tujuannya tadi ya kita harus punya tujuan yang jelas untuk apa sih menulis gitu ya sehingga kalau enggak kalaupun tidak berada di skala prioritas nomor satu gitu ya setidaknya ada yang di nomor tiga atau nomor empat lah gitu ya dibandingkan skala prioritas yang lain gitu ya. Nah gitu jadi dengan kita menetapkan skala prioritas ya insya Allah ya menulis buku itu mudah pakai banget nggak lama gitu ya 1 bulan 2 bulan udah selesai. Ya kalau untuk buku praktis ya kalau saya bilang buku praktis itu 1 bulan 2 bulan udah selesai lah. Tinggal poles-poles sedikit bulan ketiga udah bisa diserahkan ke penerbit gitu kan ke Cakrawala. Nah gitu ya. Nah kalau yang pengalaman yang sudah saya lakukan sendiri ya untuk tahapan-tahapan menulis buku nih ya tadi menentukan skala dari yang paling sulit gitu ya. Nah, yang pertama ini tentunya kita tentukan dulu ide besar tulisannya itu apa sih, ya maunya seperti apa, kita mau membahas apa, gitu ya. Oke, saya di sini cenderung ke buku praktis sekali lagi ya, non fiksi, buku non fiksi yang buku praktis ya. Nah, saya juga sedang memberikan panduan kepada ini ya, kepada seseorang gitu ya untuk menuliskan buku beliau gitu kan buku beliau juga yang terkait dengan biografi ya biografi. Nah ini sedang OTW juga OTW progres untuk penulisan. Nah kemudian dari ide besar ini ya kita bisa menuliskan pokok-pokok pikirannya ya atau istilahnya outline gitu ya outline-nya pokok-pokok besar pikirannya itu kita tuliskan terlebih dahulu ya. Lalu kemudian setelah itu kita kembangkan ide menjadi lebih detail. Ya, ini kita buat ya raker. Kalau pokok-pokok pikiran itu kerangkanya gitu kan, ide lebih detail tuh outline-nya kan gitu kan. Lalu kemudian setelah hampir menjadi, ini kita bisa lengkapi dengan gambar ke atau dengan grafik atau apapun gitu ya. Kalau saya biasanya karena terkait dengan buku-buku praktis, maka biasanya saya tambahkan grafik ya atau chart gitu ya untuk um, tentunya untuk visualisasi ya, tambahan visualisasi. Nah, kemudian kita bisa selesaikan di setiap bagiannya. Oke. Nah, ini sekilas ya untuk pemantik diskusi. Saya izin stop share dulu. Ya, saya akan bagikan contoh ya draft saya ini ya. Ini uh,
bocoran untuk Pak Anjar. Siap, Bocoran siap, untuk Pak siap. Anjar dan untuk teman-teman ini ya. Ah iya, ada Mas Niko juga nih. Oke, baik sebentar. Saya akan buka Google Drive saya. Di Google Drive saya, ini saya simpan beberapa draft ya, draft tulisan saya. Gitu ya, saya simpan beberapa draft tulisan saya itu sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini cara strategi saya mengelola tulisan gitu ya, mengelola draft tulisan saya gitu kan. Oke. Nah, di sini yang paling tulisan yang baru itu coaching praktis ya untuk UMKM. Ya, oke. Ini sudah menjelang jadi, ya sudah menjelang jadi. Tinggal apa namanya drafting aja, apa tinggal melengkapi aja, gitu ya. Nah, lalu kemudian di bulan Januari saya bikin lagi nih, gitu kan. Saya bikin lagi September nih, September. September saya sudah bikin outline baru ya, yaitu Resonancing Pipe. Saya buat bahasa Inggris, judulnya biar kelihatan keren, gitu kan, biar kelihatan kayak orang pinter. Ya, Resonancing Pipe ini intinya buku motivasi ya. Saya nyoba nyoba untuk membuat buku motivasi, ya. Lalu kemudian Januari saya bikin lagi nih ya, saya bikin lagi panduan lengkap kurasi produk UMKM, ya. Lalu ada juga panduan lengkap mengelola inkubator bisnis. Nah, ini beberapa ya. Jadi saya biasanya membuat seperti ini gitu kan ya. Mungkin saya akan sedikit memberikan uh, gambaran ya mengenai outline ya. Jangan yang kecil praktis ya. Ini masih rahasia yang kecil praktis. Ya. Oke. Saya buka outline-nya. Nah, sekarang kan zaman teknologi canggih ya. Jadi kalau kita nulis ya kalau saya sih lebih suka menggunakan ini ya Google Docs ya. Google Docs ini yang di mana kita bisa uh, me, bisa membuka pekerjaan kita di mana saja, kita bisa mengerjakan pekerjaan kita di mana saja. Ya, jadi nggak ada tulisan lagi nih, nggak ada alasan lagi kita nggak punya waktu, kita nggak punya tools, ya nggak punya apalagi ya keterbatasan-keterbatasan itu bisa kita minimalisir lah, ya. Oke. Nah ini ya, jadi pada saat kita ini yang biasa saya lakukan ya, pada saat menuliskan sebuah ide buku, ini saya tetap kan nih kira-kira akan ada berapa bab gitu ya, akan ada berapa bahasan gitu, di mana masing-masing bahasan ini sebenarnya berdiri sendiri-sendiri ya, tidak saling berkaitan karena saya tadi bilang ini buku praktis ya, buku praktis. Jadi masing-masing saya buat masing-masing bagian itu berdiri sendiri-sendiri gitu kan. Nah, di bagian yang pertama ini ada mengenai kurasi produk UMKM gitu kan ya. Nah, mulai dari definisinya, manfaatnya, lingkup kerja kurator, standar kompetensi kerja kurator itu seperti seperti apa. Lalu kemudian aspek yang dikurasi itu apa saja gitu kan. Mulai legalitas produk ya, legalitas, kemudian aspek produksi dan segala macam. Nah, ini tentunya terkait dengan apa yang sudah kita lakukan sehari-hari ya. Jadi insya Allah nggak sulit gitu kan. Nah, lalu kemudian proses kurasinya sendiri seperti apa? Mulai dari perencanaan, penentuan kriteria, ya, dan tidak lanjut. Nah, ini cukup ini aja sih kalau saya bilang gitu kan. Nah, jadi dari hal-hal ini ya, ini kita bisa kembangkan ya. Setelah kita apa namanya tentukan ya poin besarnya seperti apa, ya kemudian dari situ kita kembangkan nih, kita cari apa ya, kita kembangkan ya ide-ide tulisan ini ya menjadi sebuah tulisan yang utuh.
Ya, itu yang sering saya lakukan ya. Jadi dengan saya menerapkan strategi seperti ini, ya insya Allah lebih cepat ya kalau kalau menurut saya sih lebih cepat. Ya, kenapa sih? Karena misalnya nih, gitu kan. Misalnya saya nggak harus urut karena buku ini buku praktis ya, saya nggak harus urut nih mengerjakannya, gitu kan. Nah, misalnya suatu hari saya sedang tidak di rumah, gitu kan, atau suatu pagi saya menulis. Nah, saya tulis dulu mengenai definisi kurasi produk UMKM, gitu kan. Nah, lalu suatu saat saya memberikan pelatihan, gitu kan, memberikan pelatihan terkait legalitas, gitu ya. Nah, terkait legalitas, nah maka saya langsung aja nih nulisnya, nggak perlu nggak harus urut, gitu ya, nggak harus urut, tapi saya langsung masuk ke aspek legalitas, gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Itu tips yang saya terapkan, gitu ya. Nah, dari situ insya Allah tulisan yang saya buat ini lebih cepat ya, lebih cepat jadinya karena kita sudah membuat outline yang jelas, gitu ya, sudah membuat outline, sudah membuat panduan yang jelas untuk penulisannya, ya, judul-judulnya apa saja, sehingga dari situ kita bisa eh, apa ya, kita bisa menuliskan ya, karena buku praktis tadi ya, kita menuliskan apa saja ya, dari mana saja nggak ada masalah, gitu ya, itu kalau menurut saya, gitu ya. Oke, nah dari sini ya mungkin nanti akan kita lanjutkan ke sesi diskusi, gitu ya, supaya lebih apa, lebih lebih hidup lah ya, lebih ini ya, lebih apa, diskusi apa, sharing kita lebih ini ya, lebih banyak mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman feedbacknya. Oke, saya izin stop share screen, Pak Anjar. Ya, saya kembalikan ke moderator. Silakan, Pak Anjar. Terima kasih Pak Fianda atas sharingnya. Ternyata banyak juga ya yang sudah disiapkan ya. Saya baru ngintip Google Doc-nya. Jadi itu siap jadi pundi-pundi ini ternyata. Itu ya Pak Fianda ya. Jadi kayaknya biasanya Pak Fianda itu ciri khasnya kalau ada yang nyari materi itu, yang banyak nyateri itu baru dibuatkan buku. Nah, hebatnya Pak Fianda di situ tuh. Loh, lah iya kan kita berangkat dari target-target kan Pak, dari target Iya, pasar. iya, Nah, iya. kita kan sudah ya, karena sudah biasa di dunia pemasaran, maka kita berangkatnya dari kebutuhan, gitu kan. Ada kebutuhan kita buatkan, gitu kan. Nah, beberapa tulisan tadi ya, kalau di dunia saya, gitu ya, di dunia pendampingan MKM itu merupakan topik-topik yang sedang hot, gitu ya, topik-topik yang sedang hot yang sedang dibutuhkan, gitu kan. Nah, kita masuk nih di situ, gitu Pak Anjar. Mantap itu. Jadi memang oke teman-teman yang hadir di ruangan Zoom ataupun di sosial media kita, bisa di YouTube ataupun di yang lainnya. Teman-teman, jadi hari ini kita adalah sharing-sharing. Jadi kita bukan mengisi materi seperti di workshop atau di tapi sharing. Jadi ini sharing ini berangkatnya tadi dari kendala yang paling banyak di kelas penulisan kami adalah nggak bisa bagi waktu. Itu yang paling banyak. Ternyata berangkatnya bukan bagi waktu, memang dari dasarnya yang paling banyak tadi sudah disampaikan Pak Fianta. Jadi nanti mungkin kita nanti bisa sharing sedikit dari teman-teman yang mau angkat tangan, mau bertanya, boleh. Jadi ini ya, ini kalau kalau tips lagi ya, tips dari saya ya, untuk ide. Karena seringkali orang tuh katanya itu kesulitan untuk mendapatkan ide. Bukannya kesulitan, ya sebenarnya ide itu munculnya itu seringkali mendadak. Ya, ide itu munculnya mendadak. Kadang-kadang kita lagi nggak siap menerima ide, gitu ya, tiba-tiba itu muncul, ya. Nah, karena munculnya mendadak ya, karena muncul mendadak itu seringkali terabaikan. Kita nggak siap menangkapnya, gitu kan. Nah, sehingga apa yang saya lakukan, saya selalu nih siapkan ini kan smartphone, gitu kan, di mana aja gitu. Di smartphone kita tuh kan ada buat prosesor ya, apapun ya, notes gitu ya. Kalau saya dulu pakai Evernote, gitu kan, pakai Evernote itu
sebelum marak Google Docs gitu ya, saya pakai Evernote gitu kan. Nah, sekarang Evernote sudah nggak saya gunakan karena sudah diminta untuk bayar gitu ya, dulu gratis gitu ya. Dulu gratis, karena sekarang sudah diminta bayar bolak-balik gitu kan, saya udah nggak pakai lagi Evernote. Nah, saya pakai Samsung Note gitu kan, karena HP-nya HP Samsung, jadi pakai Samsung Note atau pakai Google Doc ya. Maaf, pakai Google Doc ya, itu untuk mencatat ide-ide yang muncul secara spontan. Ya, itu kita catat dulu nih. Kalau nggak kita catat ya lupa gitu kan ya. Nanti kita keluar dari kamar mandi, keluar dari kenyamanan kita gitu kan ya, udah lupa idenya. Jadi ya ini harus kita segera kita tulis gitu Pak Anjar. Oke, oke. Terima kasih teman-teman. Monggo siapa yang mau sharing dulu? Silakan, Izin silakan Bapak, langsung. Pak Pak Fianda izin bertanya. Sebut nama dulu deh. Kenalan dulu. Oh iya, Dengan nama saya Hadi. Saya periset dari BRIN. oke, oke. Eh, jadi kami memang apa dituntut untuk membuat sebuah artikel, publikasi dan buku. Jadi saya tertarik dengan ini, ikuti kegiatan ini. Terima kasih sudah bisa bergabung di sini dan bagus sekali tadi Pak Fianda menyampaikan materinya dari trik-trik untuk bagaimana bisa meluangkan waktu untuk membuat buku. Selama ini terus terang saya juga masih agak kesulitan, meskipun kemarin saya juga sudah memasukkan di penerbit ini ya satu, tapi belum baru proses ini. Tapi selanjutnya kan saya juga ada tuntutan lagi untuk membuat buku lagi. Tapi tadi ide-ide dari Pak Fiana bahwa membuat buku itu agar bisa apa itu menarik, itu kan melihat dari trendingnya. Yang saya tangkap seperti itu, trendingnya seperti apa? Yang tren yang lagi tren gitu. Jadi apakah untuk menangkap yang tren pada saat ini itu Pak Fianda mengambilnya dari mana? Apakah dari sosial media atau dari mana? Atau mungkin ada aplikasi khusus untuk melakukan mengkompilasi beberapa topik yang mungkin lagi trending, yang lagi tren gitu kan? Kan saya pikir banyak 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 di kalau di medsos ya saya membacanya di medsos itu kan yang tren banyak bermacam-macam gitu loh. Nah, itu untuk melihat apakah peluangnya untuk kita bisa masuk di situ itu seperti apa? Apakah punya analisis khusus atau mungkin Pak Fianda punya aplikasi khusus untuk melakukan menganalisis tren yang sedang berjalan. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Oke, baik, Pak Adi. Kalau saya sih sementara ini belum punya aplikasi khusus, Pak ya. Saya hanya ngelihat dari tren permintaan ya, request training kan gitu kan. Nah, kemudian dari situ saya lihat ya di pasaran ini udah ada atau belum nih gitu kan pembahasan tentang ini gitu kan ya. Nah, kalau saya Pak ya ini pengalaman karena saya sebagai seorang trainer gitu ya, sebagai seorang trainer saya mengisi banyak materi terkait dengan pemasaran dan pendampingan UMKM gitu ya. Nah, saya biasanya mikirnya itu buku yang bisa dipaketkan dengan pelatihan ya, buku yang bisa inline yang bisa dipaketkan dengan pelatihan gitu kan ya. Jadi saya berpikirnya pasar gitu kan, ada pasarnya gitu kan, ada pasarnya. Misalnya ini saya membuat buku tentang tadi gitu kan ya, tentang eh, kurator UMKM ya, bagaimana sih proses kurator UMKM gitu kan ya. Nah, sejauh pemahaman saya ya, buku tentang kurator UMKM ini belum ada ya, dan saya hari ini ada satu fokus di bidang eh, sertifikasi BNSP ya, yang salah satu skemanya adalah kurator UMKM. Nah, jadi nanti buku saya itu bisa dipaketkan dengan sertifikasi kompetensi BNSP-nya, itu Pak Adi ya. Lalu yang kedua tadi tentang inkubator bisnis, gitu kan ya. Nah, ini masih baru sih ya. Kalau dulu ada ya di BRIN ya tentang IBT, inkubator berbasis teknologi gitu kan. Nah, hari ini kebetulan saya sedang
belajar ya, sedang belajar tentang inkubator bisnis itu langsung dari NGO-nya Belanda, dari NGO Belanda, dari PUM ya. PUM ini NGO dari Belanda yang memiliki spesifikasi ya terkait pengembangan inkubator bisnis. Nah, saya sedang sedang belajar ke sana, gitu kan? Saya ada belajar di sana. Nah, kemudian yang saya lihat ya berikutnya di perguruan tinggi itu wajib ada, nggak wajib ya, di perguruan tinggi itu ada yang memiliki inkubator bisnis. Nah, kebanyakan pengelolaan inkubator bisnis di kampus ya di perguruan tinggi ini kurang match karena kemungkinan ini ya kalau menurut analisis saya itu kebanyakan yang ada di kampus ini kan akademisi Pak ya. Nah ini nggak match dengan kebutuhan praktisinya gitu ya. Tidak banyak yang memiliki praktisi usaha di sana ya. Nah sehingga saya membuat apa membuat tulisan gitu ya tentang inkubator bisnis ya ini untuk melengkapi juga karena juga ada skema uji kompetensi skema konsultan inkubator bisnis. Nah nanti saya masuk ke sana gitu ya. Jadi ada pasarnya gitu kan ya. Kemudian di situ saya masuk di sana dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasar itu gitu ya. Mungkin sudah banyak yang membahas tentang inkubator bisnis misalnya gitu ya. Kalau sudah banyak yang membahas tentang itu, maka bagaimana kita membuat suatu faktor pembeda ya atau diferensiasi. Ya, diferensiasi apa sih dibandingkan produk yang lain ya. Kalau karena sudah biasa di pemasaran gitu ya. Jadi gimana sih buku saya gitu ya atau tulisan saya itu memiliki faktor pembeda ya atau diferensiasi dibanding produk yang sudah ada. Kalau saya sih gitu ya Pak Hadi ya. Jadi selama ini saya belum menggunakan uh, tools khusus gitu ya untuk apa namanya untuk topik tulisan gitu ya. Kalau soal pengembangan topik memang saya menggunakan ya boleh dibilang menggunakan AI gitu kan, menggunakan AI yang lumrah digunakan gitu kan ya. Tapi belum menggunakan tools khusus untuk melakukan riset ya, riset untuk tren gitu kan, riset untuk tren topiknya. Itu sih Pak Adi ya, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau dari BRIN ini ya pastinya banyak topik-topik yang bisa diangkat juga gitu kan Pak Adi ya. Itu Pak Adi, monggo Ya, kalau mau dilanjutkan diskusi. terima kasih Pak Fianda, jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi saya juga tertarik ini. Kebetulan saya ini di BRIN di bagian organisasi riset kesehatan, Pak. Jadi Oke, baik. saya bergelut di kesehatan dan tadi Pak Fianda menyampaikan bahwa sebetulnya topik-topik itu yang nanti akan bisa digunakan dalam untuk training itu ya. Itu sangat strategi yang sangat bagus sekali menurut saya ya. Jadi mungkin bisa ditiru nanti di tempat kami mungkin. Jadi nanti kami juga terus terang kami di kesehatan juga seperti pada umumnya bahwa beberapa topik memang banyak bermunculan dan mungkin kita juga bisa melihat kita bisa melihat apa apa permintaan massa mungkin ya sama aja ya seperti punya Pak Fianda ya Ya, permintaan massa seperti apa mungkin gitu kan kadang memang di apa di kami dan mungkin di perguruan tinggi juga tentang tentang kesehatan juga tentang kesehatan bahwa mereka juga membutuhkan dengan hal tersebut untuk mendukung dengan karirnya mungkin. Mungkin sementara itu dulu Pak Fianda. Makasih, makasih. Nanti Iya, bisa Pak Adi, dilanjut terima kasih. ketemu. sama-sama. Ya, Oke, jadi tadi sudah terjawab langsung malahan ini. Jadi intinya memang itu yang paling banyak dikeluhkan ya. Terutama di banyak penulis baru itu bingung malah cari pasar dulu, Pak Fianda. Saya nanti bukunya saya laku apa enggak ya? Pertanyaannya itu ada dua, Pak, yang saya nah, kira-kira tulisannya itu untuk siapa, Pak? Kira-kira kalau Anda tulisannya senang apa enggak untuk orang lain? Itu yang sering banyak saya bertanya. Jadi buku belum jadi tapi mikirnya ke sana terlalu jauh banget.
Terus yang kedua kadang teman-teman yang sesuai dengan aktivitasnya, misalkan guru ya biasanya menulis tentang latihan soal aja tiap hari. Kalau untuk dosen biasanya tergantung dosennya apa. Sebetulnya bahan ajar mereka sendiri, Iya, bahan bahan ajar mereka, ajar gitu kan ya, bahan simpel ajar aja gitu. sendiri, ditulis sendiri, terus dibuatkan. Nah, bonusnya kadang bisa dijual itu aja sih sebetulnya. Ya, Monggo. Jadi itu bisa juga untuk branding. Oh, ini dari Mas Agus raise hand mau membuat buku tentang bagaimana membuat madu atau ekstrak madu Nggih, atau apa juga bisa itu. Monggo nggih, monggo matur silakan. nuwun, Pak Anjar kali Pak Fi, mohon izin bertanya. Parameter bahwa sebuah buku itu dikatakan eh, bukan bermanfaat ya, kalau menyambung pertanyaannya Pak Anjar tadi. Parameter buku saya ini sebenarnya diterima atau tidaknya itu dari mana ya Pak? Kan kita nggak tahu. Jangan-jangan yang kita buat itu sebenarnya nggak diterima oleh masyarakat. Kan bisa aja kita membuat, pokoknya dibuat. Tapi padahal masyarakat nggak butuh. Nah, bagaimana ketika kita melihat parameter yang sebenarnya masyarakat itu dibutuhkan? Iku mawon matur nuwun. Terima kasih Mas Agus waktunya. Pertanyaannya. Jadi kalau boleh saya jawab dulu ya Pak Fianda, nanti Pak Fianda ditambahkan. Penerbit itu tidak pernah penerbit sebesar apapun tidak bisa memprediksi buku itu laku atau tidak laku. Kecuali pakai kebijakan loh ya, wajib beli itu pasti laku. Jadi sebanyak penulis-penulis besar itu nggak ada yang bisa memprediksi. Jadi tidak ada. Nah, cuman kadang yang dianggap biasa, banyak saya lihat itu novelnya tuh ketok biasa gitu ya. Ternyata yang suka banyak. Nah, itu tidak ada parameter, Pak. Kayak orang mencoba membuat makanan, itu kadang kita dari penerbit itu nggak tahu bahwa ini dikonsumsi atau tidak. Yang paling gampang mungkin indikatornya kalau mungkin kalau di dosen ya, mungkin mahasiswanya berapa yang nanti akan konsumsi itu gampang. Kalau guru mungkin siswanya berapa itu yang paling banyak. Tapi kalau buku-buku kayak Pak Fianda, lu mau ke Pak Fianda nanti bisa sharing lagi ditambahkan itu. Kalau yang jelas penerbit tidak bisa menentukan. Yang penulis terbesar pun belum tentu pada buku itu langsung bisa bestseller. ya. Nggak ada. Monggo, monggo, monggo. Oke, ya mungkin saya menambahkan ya, Mas Agus, ya. Kalau ngelihat eh, penulis-penulis yang hari ini mungkin jadi benchmark kita gitu ya, jadi benchmark kita. Contohnya, saya ambil contoh aja nih ya. Saya sebutkan nama Pak Hermawan Kartajaya, Renald Kasali, Ipo Santosa, Dewa Eka Prayoga, gitu ya. Itu sekarang kita lihat mereka bisa bisa mengatur parameter gitu kan. Bisa mengatur parameter ya. Karena mereka sudah punya pasar. Tapi jangan lihat mereka sekarang. Gitu ya. Jangan lihat mereka hari ini ya. Pak Hirmawan tuh coba deh Mas Agus lihat bukunya itu sekian puluh tahun yang lalu gitu kan. Sebelum beliau menemukan konsep nine core elements of marketing gitu ya. Kemudian membuat buku yang apa namanya marketing 1.0, 2.0, 3.0 gitu ya. Nah, itu sebelum berkolaborasi dengan Philip Kotler gitu ya, itu bukunya kayak apa gitu ya. Dulu saya ada tuh bukunya di rumah gitu kan, punya Pak Hermawan Kartasaya yang dulu-dulu ada gitu ya. Jadi ya simple gitu ya. Jadi seperti tadi sudah saya bilang gitu ya, buku saya yang pertama itu ya 25 jurus itu kalau saya sekarang baca lagi itu ampun dah gitu ya. Diketawain orang kali gitu kan ya. Gitu. Tapi itu saya dulu mikirnya kayak Mas Gus gitu ya, buku ini laku apa ora gitu ya. Tanya Pak Anjar tuh, saya bolak-balik nanya ke Pak Anjar gitu kan. Nah, tapi kata Pak Anjar terbitkan aja Pak gitu ya. Nanti baru kemudian kita lihat nih gitu kan seberapa lakunya gitu kan. Nah, eh, tugas kita nih ya sebagai seorang penulis gitu ya. Kalau saya bilang nih tugas kita sebagai seorang penulis itu yang pertama pastinya menulis. Ya, menulis apa yang ingin kita sharingkan, ya, yang ingin kita sharingkan itu apa sih gitu kan. Lalu kemudian ya, kira-kira ini manfaatnya ya buat eh, orang-orang yang akan membaca ya, target market gitu ya. Target market kita tuh apa sih gitu ya.
yang membuat orang nanti yang manfaat yang akan didapat apa, gitu ya. Nah, itulah yang penting dulu, kita membuat faktor diferensiasi dulu. Ya, kalau kita hari ini mikir parameternya, ya hari ini kita mikir buku saya laku apa enggak, ya nggak akan jadi-jadi, gitu ya. Kita nggak akan pernah menyelesaikan, gitu kan. Jadi eh, kalau saya sih melihat yang pertama itu kira-kira ini faktor diferensinya apa sih, gitu kan ya. Kalau buku 25 jurus pemasaran, ya jurus pemasaran itu semua orang bisa bikin, ya bahkan di YK Prayogo bikin, gitu kan ya. Tapi apa sih, gitu kan, saya membuat ini kan khusus untuk UMKM, gitu ya, jadi yang membaca kebanyakan ya pastinya UMKM kan, gitu kan. Kalau saya ngomong soal digitalisasi, ya mungkin dibandingkan penulis yang lain itu mungkin saya nggak sebanding, gitu kan. Nah, jadi ceruk pasar nih ya, ceruk pasar, niche market ya yang kita bidik itu apa, gitu ya. Ini saya rasa Mas Agus jago banget nih. Mas Agus punya pengalaman ya di eh, sebagai city micropreneur, sebagai wirausaha muda mandiri ya di berbagai macam kompetisi bisnis. Ini sudah punya pengalaman. Itu share aja tuh pengalaman gimana cara memenangkan kompetisi bisnis. Gitu aja udah laku itu. Wah, Karena hari itu ini itu. banyak kan kompetisi bisnis itu banyak, gitu ya. Tapi nggak, bagi saya mungkin Mas Agus boleh coba searching ya gimana gimana kebutuhan nih ya, gimana buku tentang apakah sudah ada, gitu ya, cara memenangkan kompetisi bisnis untuk startup, gitu ya. Nah, itu mungkin bisa bisa jadi ide, gitu kan. Segera realisasikan, yang penting kan, gitu kan. Sebelum ada yang lain. Nanti saya kalau telat itu ya, tadi ada buku tentang kurator UMKM, tentang inkubasi bisnis. Kalau telat aja, gitu ya, atau bahkan kucing praktis UMKM itu kalau telat aja, gitu ya, nanti sudah banyak yang lain. Jadi harus sudah selesai, sudah terbitkan, jadi leader ya. Jadi apa istilahnya? Bukan leader ya. Ya yang pertama kali ya buku kita jadi market leadernya. Itulah. Itu yang penting seperti itu sih kalau saya, gitu ya. Kalau kembali lagi saya sampaikan bahwa teman-teman yang kesulitan untuk atau ingin ikut dibantu membuat ide di awal, dituntun lah besarnya kayak gitu, ya nanti masuk di kelas penulisan. Tentu nanti tinggal didaftarkan aja di admin kami. Ya, konsepnya sederhana, jadi nanti dalam satu kelompok itu dibantu oleh satu orang mentor, mungkin 5 sampai maksimal 10 orang akan dibantu sama tiap hari kapan pertemuannya ini bahwa buat ini dulu ya, ini buat ini dulu ya, mungkin seperti itu. Sehingga pada satu titik akan jadi produk jadi. Itu yang paling produk daripada sekolah penulisan kami. Jadi nanti Pak Fianda salah satu yang eh, jadi mentor kami untuk ngajari di grup penulisan. Jadi nanti dari seluruh Indonesia, bukan hanya satu kota, gitu. Jadi teman-teman boleh mau gabung, mau ikut teknisnya seperti apa, nanti tinggal daftar di admin kami di nomor telepon yang sudah tertera di situ. Nanti boleh sharing-sharing di situ. Dibantu sampai akhir. Nah, nanti mulai dari pasarnya seperti apa, mungkin juga bisa dibantu juga. Mungkin lebih praktis karena kalau hari ini cuman satu maksimal 2 3 jam mungkin nggak bisa total. Ya Pak Fianda, nanti kalau dikawal dari akhir idenya apa, terakhir nanti ditanya lagi, dibuat lagi, kan nggak punya waktu, mungkin coba diganti kayak gitu. Nanya mentor itu kan tentu orang yang sudah pernah membuat. Syarat jadi mentor adalah yang orang yang pernah membuat buku. Jadi kalau dia belum pernah membuat buku ya teori, nggak bisa ngajari. Murni benar-benar adalah pengalaman. Tentu ditambah lagi eh, apa namanya keilmuan gitu. Apakah ada yang mau nanya lagi atau mungkin mau sharing-sharing? Monggo. Saya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oke, matur suwun Pak Prianda, Pak Anjar. Eh, yang pertama mau bertanya dulu, bagaimana buku kita bisa masuk ke ini Pak, penerbit nasional itu ya. Dulu kan saya pernah mengajukan novel itu ditolak itu pernah.
waktu masih di pondok itu. Kemudian akhirnya ya diterbitkan di pondok ya untuk amal gitu kan. Saat terbit ya novel Islami waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2007 gitu ya. Kemudian untuk yang buku bisnis itu ya karena corona ya akhirnya bikin buku itu ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana karya kita bisa nembus ke percetakan. Yang pertama, jadi kita harus tahu dulu namanya penerbit dan percetakan itu sesuatu yang berbeda. Jadi percetakan itu sesuatu yang produksi, jadi khusus untuk produk-produk cetak. Jadi produk-produk cetak ya nanti bukunya jadinya seperti ini, kayak bukunya Pak Fianda ini. Itu ya, ada dua tadi saya belum promosi nih Pak Fianda. Jadi percetakan hari ini Pak Daryanto, produk di Indonesia udah menjadi tiga. Yang pertama adalah buku cetak, yang kedua adalah buku e-book, yang ketiga sekarang menjadi buku e-voice. Ada tiga, produknya sama, tinggal hari ini tinggal distribusinya tergantung yang mana yang. Jadi produknya sama, tinggal dipasarkan yang versi apa. Jadi sekarang platform-platform itu sudah banyak yang menghubungi kami juga. Jadi semua sekarang penerbit ya yang jelas harus legal ya, harus punya legalitas yang bagus. Itu yang pertama untuk produk. Jadi penerbit yang sekarang itu bukan hanya didistribusikan versi yang cetak saja, tapi versi yang e-book, versi yang e-voice atau video itu sudah diakui dan di Perpustakaan Nasional sudah dibeli hari ini Pak Fianda. Jadi Perpustakaan Nasional mulai membeli produk-produk yang video. Jadi ada ISBN-nya sama, ISBN-nya namanya EI. Kalau di buku cetak namanya ISBN, kalau buku-buku elektronik itu namanya EISBN. Nah, sama juga yang voice juga sama nanti. Jadi itu dulu yang pertama. Yang kedua, nah tinggal satu buku itu bisa didistribusikan di tiga level tadi. Nah, tinggal pasarnya berbeda-beda. Jadi ada orang yang suka buku cetak, ada yang suka buku e-book yang pakai platform. Ya, di Google juga dijual juga itu banyak. Yang di Google, di Kubuku kita ada namanya Kubuku juga ada Gramedia juga ada. Kita distribusikan ke sana. Ada juga eh, Moco juga ada juga beberapa lah. Tapi kita biasanya pilih-pilih platform-platform yang bisa dikerjasamakan. Itu untuk jenis bukunya. Kalau untuk penerbit nasional, sebetulnya ya kita juga penerbit nasional. Kita juga ada yang buku reguler atau yang gratis, yang tidak berbayar. Ada juga buku yang jasa. Jadi kalau yang buku reguler tentu penerbit itu tadi ceruk pasarnya jelas dulu Pak Daryanto. Jadi jangan mau buka di penerbit besar manapun. Saya nggak nyebut merek ya. Banyak ya teman-teman saya kebetulan di KAPI juga jadi tahu mana buku-buku yang bisa diloloskan. Ya sama juga di kami. Di kami juga sama. Di Cakrawala juga kalau yang mau buku reguler itu tentu seleksinya agak ketat. Misalkan pasarnya di mana, terus jumlahnya berapa. Nah itu bisa, itu memang gratis diterbitkan. Bahkan penulis kita kasih bukunya. Gitu. Nah alhamdulillah ya memang kalau yang buku reguler kita, ya ada. Memang pasarnya ada. Kita ceruknya ada. Tapi kalau buku-buku bagi kami yang memang mungkin masih eh, ragu-ragu atau belum jelas, biasanya masuknya di jasa. Ya mungkin kayak Pak Hadi tadi mungkin masuknya di jasa. Jika langsung memang langsung diterbitkan bisa. Nah, nanti kita ngetes sebetulnya jasa itu untuk ngetes apakah produk itu bisa diterima pasar atau tidak. Nah, itu ya harus dites, nggak bisa. Kalau kayak buat makanan kalau kita belum ngetes kan nggak tahu enak atau tidak. Yang nanti yang mengkomentari enak dan laku dan tidak tentu ya masyarakat, bukan penerbit. Penerbit hanya membuat, mendistribusikan lewat platform, lewat pustakaan. Nah, serapannya yang terjawab adalah masyarakat. Nah, kita penerbit nggak bisa menentukan buku bagus atau tidak menurut penerbitnya saja, belum tentu. Walaupun misalkan bukunya bagus banget ditaruh di penerbit nasional, misalkan yang kelas penerbit besar pun, nggak ada jaminan begitu laku.
Karena yang menentukan laku adalah marketing tadi, pasar tadi, ya apa yang 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 punya tadi penulisnya sebetulnya dia punya. Jadi kenapa di buku-buku tertentu misalkan kok di penerbit itu laku? Karena penerbit itu mencari orang yang laku dulu, Pak Daryanto. Jadi kalau Pak Daryanto sudah terkenal, jenengan masukkan ke penerbit yang sana, ya sama cepat juga. Jadi itu syaratnya, Pak. Jadi kalau Pak Daryanto sama dengan Pak T. Hermawan, sama dengan itu tentu mereka akan pikir-pikir. Bahkan biasanya kita kontrak juga nggak boleh nerbitkan di tempat lain. Itu syaratnya kita sebetulnya. Jadi pasar yang akan menentukan. Nah, kita sebagai cakrawala itu me- istilahnya memfasilitasi teman-teman penulis baru, penulis yang mungkin kadang juga di kita ada penulis yang terkenal, Pak, tapi tidak diterima di penerbit besar. Padahal orang itu besar. Jadi pasar itu tidak mau ada buku-buku kuliah di kita di perguruan, misalkan di saya nggak boleh nyebutkan merek karena di sana sudah nggak bisa ditolak. Ternyata di kita masuk, ternyata laku juga. Nah, itu jadi kalau besar itu mungkin Allah yang tahu, Pak. Gitu. Tapi indikatornya ada. Indikatornya ada. Jadi jumlah pembacanya berapa, segmentasinya di mana. Itu kita bisa kalkulasi. Boleh kalau nanti Pak Diarto main ke kantor kami bisa diskusi. Kira-kira buku ini yang anu siapa ya? Yang pembacanya siapa ya? Nah, itu yang paling mudah. Gitu, Pak. Kalau yang pertanyaan kedua nanti Pak Fianda yang jawab itu. Monggo Pak Fianda. Ya kalau jumlah pasar, kalau saya nih ya, eh, saya biasanya jumlah pasar itu gini, eh, saya kan eh, buku saya itu biasanya sebagai pelengkap training kan, sebagai pelengkap training. Jadi topik-topik yang saya jadikan buku itu adalah topik-topik training saya, ya topik-topik training. Ya, buku yang pertama itu 25 jurus pemasaran praktis itu basicnya ya, awalnya ide awalnya itu dari materi pelatihan saya atau materi training itu 5 strategi meningkatkan omset gitu ya. Teman-teman di Kediri semua paham gitu ya. Seringkali pokoknya dulu awal-awal saya jadi trainer itu pasti materinya 5 jurus. Jadi lihat Pak Fianda itu kayak lihat 5 jurus menaikkan omset gitu kan. Brandingnya udah dapat gitu kan. Kemudian saya jadikan buku menjadi 25 jurus pemasaran praktis untuk MKM. Jadi pasarnya adalah untuk MKM. Ya, jadi itu spesifik ya yang memberikan target market yang spesifik itu yaitu untuk pemasaran untuk MKM. Gitu ya. Nah, itu yang penting. Gitu ya. Jadi bagaimana kita hari ini kalau kita membidik pasar yang luas, ya kalau saya cenderung untuk tidak membidik pasar yang luas. Ya, saya cenderung untuk membidik niche market ya, niche market, target pasar yang segmented, tersegmentasi gitu ya. Nah, dengan target pasar yang segmented itu kita bisa main dengan lebih lebih bebas, lebih leluasa. Oke. Nah, jadi target marketnya kalau saya yang niche market ya, target pasar yang segmented, yang tersegmentasi, yang ceruk pasarnya itu boleh dibilang mungkin tidak terlalu besar ya, tapi dia apa ya spesifik ya. Pak Daryanto ini kan lulusan Gontor ya, lulusan Gontor punya punya akses ke alumni-alumni Gontor kan, taruh kata seperti itu ya. Nah, bidik aja tuh ya tulisan untuk alumni Gontor ya. Salah satu contoh yang sukses kan ada kan gitu kan, Pak Daryanto juga udah tahu kan ada Negeri Lima Menara gitu kan. Nah, itu dan seterusnya itu semua bercerita tentang Gontor gitu kan. Nah, ternyata ada tuh ya, dan ceruk pasarnya gede banget kan gitu kan, spesifik tapi gede gitu kan. Nah, itu bisa jadi target market ya kalau kita ngomong target market hari ini gitu kan. Nah, itu bisa jadi strategi ya untuk penetapan target market kita ya. Pastikan ya kalau kita berbicara tentang bisnis, kita pastikan dulu target marketnya ada gitu ya, siapa sih gitu kan. Dan kalau bisa sih apa namanya, kalau saya bilang dari militansi ya atau dari kebutuhan.
kebutuhannya pasti gede. Saya hari ini target market saya UMKM ya, coaching untuk UMKM gitu kan. Itu mulai dari UMKM-nya dan coach-nya itu banyak banget hari ini gede gitu kan. Nah, jadi itu yang jadi saya jadikan target pasar gitu kan. Nah, jadi silahkan ya teman-teman semua ya yang mau mulai menulis ini eh, tadi Mas Agus juga yang di ini kan juga target pasarnya siapa, parameternya seperti apa gitu kan. Nah, ini yang mungkin yang kita harus pikirkan kira-kira target market siapa. Kalau parameter kesuksesan ya kita tuliskan dulu gitu kan. Kemudian diferensiasi diferensiasi apa yang kita tawarkan gitu kan. Baru kemudian eh, kalau memang membawa manfaat ya, dirasa membawa manfaat buat target market kita, pasti akan laku diserap gitu ya. Nah itu sih kalau dari saya nggak nyangka ya kalau buku 25 jurus itu cukup cukup dikenal di masyarakat secara luas itu saya juga nggak nyangka. Tapi memang memang realitasnya seperti itu gitu kan ya. Gitu ya Pak Anjar ya. Oke saya kembalikan ke Pak Anjar. Ya, terima kasih Pak Fianda. Ini ternyata sudah 1 jam lebih. Jadi kita sharing-sharingnya. Kopinya sudah habis 2 gelas ini. Jadi Pak Fianda, jadi hari ini saya mau kasih hadiah untuk pemateri saya hari ini. Tulisannya harusnya tadi saya pakai I'm writer. Nanti saya kirim atau saya diantar kemana ini? Nanti tinggal dihubungi sama tim. Saya ambil kalau pas pulang ke diri aja. Oke, oke. Nanti teman-teman yang mau paket, kalau nggak salah ada beberapa paket itu yang sudah disiapkan dari admin untuk paket apa itu dapatnya kaos ini kalau nggak salah. Jadi Oke jadi siap. ini khusus Pak Fianda nanti saya kirim kalau diambil boleh ke kantor ini Pak. Sekaligus Diambil saya aja kalau pas kenalkan saya untuk pulang ke sini. studio kita nanti bisa kita acaranya podcast Pak sambil ngopi. Oke siap. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini sharing-sharing tentang manajemen waktu. Jadi ternyata sebetulnya banyak sekali yang masalah-masalah yang belum bisa pecahkan karena terutama nanti sudah kasus per kasus. Kasus per kasus agak susah nanti. Saya tidak bisa, Pak, saya ada anaknya, saya ada pekerjaannya, dan saya ada wes segala macam titik-titik permasalahannya. Sampai dengan marketnya di mana dulu. Nah, itu bisa ikut di kelas penulisan kami. Jadi nanti kelas penulisan itu sebetulnya sharing aja, sharing grup, kita ambilkan dari orang yang sudah work di situ, kita cemplungkan di situ untuk mengawal sampai dengan berhasil. Tentu yang jadi mentor syaratnya harus orang yang sudah membuat karya. Nah, itu dari kami. Mungkin cukup untuk sharing pada siang hari ini. Terima kasih pada Pak Fianda yang sudah sharing tentang keilmuannya tadi. Juga terima kasih pada teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di Zoom kami ataupun di sosial media kami. Mohon maaf jika saya selaku moderator atau sebagai tuan rumahnya ini belum maksimal atau nanti ada yang belum kurang atau pertanyaan-pertanyaan bisa disaringkan ke kami. Intinya kami siap untuk membantu bagaimana teman-teman bisa membuat karya dan terutama tadi bisa diterbitkan karena sekarang diterbitkan memang ada proses yang agak lebih susah daripada yang dulu ya. Seleksinya agak lebih ketat lagi. Mungkin itu Bapak-bapak yang hadir di ruangan ini. Mohon maaf sebelumnya sekali lagi. Terima kasih kita tutup Ji, Pak Fianda, Pak Bapak, Pak Hadi, Pak Daryanto, Pak Agus dan yang lainnya. Nanti kita akhiri lagi untuk minggu depan. Temanya insya Allah ada satu tema lagi yang biasa dihadapi di teman-teman penulisan. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.